Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila dengan NIM 2210501081 dari program studi D3 Sistem Informasi ingin mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Point of Sale Penjualan Toko Berkah dengan metode waterfall. Oke, baik, di sini terdapat latar belakang. Latar belakang dari tugas akhir saya ini, jika satu perusahaan ingin beroperasi dengan lebih baik, efisien, dan kompetitif, maka dapat dilakukan dengan digitalisasi. Nah, salah satu implementasinya itu dengan penggunaan sistem point of sale. Objek dari penelitian saya itu Toko Berkah merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang penjualan buku-buku dan perlengkapan ibadah. Toko ini masih menggunakan pencatatan buku dan pencatatan transaksi secara manual dalam operasinya. Dalam operasionalnya, pendekatan pencatatan manual ini memiliki sejumlah kelemahan yang dapat menurunkan produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi dan pembuatan laporan keuangan secara lebih efektif. Cara yang terbaiknya itu dengan mengimplementasikan sistem point of sale. Nah, penggunaan teknik waterfall digunakan untuk mengembangkan sistem. Nah, metode waterfall ini digunakan untuk memastikan sistem dibangun secara metodis dan sesuai dengan persyaratan toko berkah. Kemudian di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana merancang dan membangun sistem point of sale berbasis website sehingga dapat menggantikan pencatatan manual di toko berkah. Yang kedua, bagaimana sistem point of sale dapat membantu mengintegrasikan dan mengelola data penjualan di toko berkah. Yang kemudian terdapat tujuan dari penelitian ini untuk mengaplikasikan sistem point of sale berbasis website agar toko berkah dapat menggantikan pencatatan manualnya. Yang kedua itu untuk mengintegrasikan data penjualan lebih mudah diakses, dikelola, dan dianalisis. Yang ketiga terdapat manfaat. Nomor satu manfaatnya itu untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dengan sistem point of sale, proses pencatatan transaksi akan lebih cepat dan akurat. Ini akan mengurangi risiko dalam kesalahan pencatatan. Yang kedua itu untuk mempermudah manajemen stok. Nah, sistem point of sale ini dikembangkan akan menyediakan fitur untuk menghubungkan stok barang secara real time sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan data produk dari toko berkah. Yang ketiga ini untuk meningkatkan akurasi dan transparansi keuangan. Salah satu fitur yang akan diimplementasikan yaitu pencatatan otomatis dan laporan keuangan yang dapat mengakses informasi penjualan dengan lebih mudah dan transparan. Ini akan membantu pengambilan keputusan bisnis berdasarkan data tersebut. Yang keempat ini untuk mendukung digitalisasi bisnis. Implementasi dari sistem point of sale merupakan langkah awal dalam modernisasi. Ya Allah. Yang keempat ini untuk mendukung digitalisasi bisnis. Implementasi dari sistem point of sale ini merupakan langkah awal dalam modernisasi operasional toko berkah. Kemudian terdapat batasan masalah. Batasan masalah dari penelitian saya ini yaitu yang pertama, sistem yang dibangun hanya terpaku pada pencatatan transaksi penjualan dan manajemen stok. Yang kedua itu sistem hanya digunakan untuk internal toko berkah dan tidak mencakup fitur e-commerce untuk pelanggan. Yang ketiga, pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan framework Laravel, HTML, CSS, dan JavaScript. Yang keempat, data yang dikelola dalam sistem ini mencakup informasi produk, transaksi penjualan, serta laporan keuangan sederhana. Yang kelima, sistem hanya mendukung satu cabang toko berkah dan belum mencakup multi cabang. Kemudian di sini terdapat metode dari penelitian, yaitu metode yang saya gunakan untuk penelitian saya itu menggunakan metode waterfall. Metode waterfall ini diterapkan dalam beberapa tahapan untuk memastikan sistem dibangun secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan toko berkah. Tahapan pertama dari metode waterfall itu ada analisis kebutuhan, yang kedua ada desain, yang ketiga pembuatan kode program, yang keempat pengujian, dan yang kelima itu pemeliharaan. Kalau di samping sini terdapat gambar dari alur penelitian saya. Ini yang pertama itu dengan memulai, lalu kemudian terdapat pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini saya menggunakan metode melakukan observasi dengan mengunjungi toko berkah dan melakukan wawancara.
Dalam wawancara, saya menanyakan pertanyaan mengenai sistem yang digunakan saat ini oleh toko berkah. Setelah pengumpulan data dilakukan, maka saya menganalisisnya dengan metode PIECES. Kemudian terdapat desain sistem. Saya itu pertama menggunakan desain UML dan desain antarmuka. Yang pertama terdapat desain UML. Nah, desain ini dimulai dengan diagram use case yang akan menggambarkan semua sistem secara keseluruhan. Kemudian terdapat diagram activity yang akan menunjukkan bagaimana setiap fitur dalam sistem mengalir. Kemudian terdapat kelas diagram yang akan menunjukkan hubungan antara setiap tabel dan fitur. Lalu yang terakhir terdapat sequence diagram yang akan menunjukkan langkah-langkah use case yang ada. Dan yang kedua, saya menggunakan desain antarmuka untuk pengembangan sistem ini. Kemudian setelah pendesainan sistem akan lanjut ke penulisan kode. Penulisan kode ini dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Kemudian setelah penulisan kode, saya melakukan pengujian sistem dengan metode black box testing. Nah, tujuan pengujian ini untuk mengidentifikasi kekurangan atau kecacatan pada sistem yang dikembangkan. Jika pengujian sistem berhasil, maka akan lanjut ke implementasi, dan jika tidak akan mengulang di tahap penulisan kode. Kemudian di sini terdapat tugas dan fungsi yang akan menggambarkan tugas dan fungsi dari aktor-aktor dalam sistem. Yang pertama terdapat admin. Admin memiliki peran dalam mengolah sistem secara menyeluruh. Salah satu contohnya itu dengan mengolah data produk dan stok barang, serta melihat laporan penjualan dari toko berkah. Kemudian terdapat kasir. Kasir ini bertugas melayani transaksi dari penjualan harian. Kasir ini dapat melakukan input data produk yang dibeli, menghitung total harga dan kembalian, serta mencetak surat pembayaran. Dan juga dapat melihat riwayat transaksi yang pernah dilakukan. Kemudian aktor yang ketiga itu terdapat ada pemilik yang memiliki peran dalam mengawasi penjualan dalam toko berkah. Pemilik dapat melihat grafik transaksi penjualan serta mengakses laporan penjualan yang dapat dicetak. Lalu terdapat prosedur sistem berjalan yang saat ini sedang digunakan oleh toko berkah. Yang pertama, prosedur pencatatan produk. Admin menerima informasi produk baru dari pemilik dengan atribut dasar nama produk dan harga jual. Kemudian admin menulis data produk secara manual di buku catatan produk. Lalu catatan produk disimpan di lokasi tertentu dan dijadikan acuan saat transaksi pembelian. Kemudian terdapat prosedur pembelian. Pelanggan datang ke toko secara fisik atau offline dan memilih produk. Kemudian pelanggan membawa produk ke kasir untuk dibayar. Selanjutnya kasir akan melakukan pencarian harga produk di buku catatan produk dan melakukan penghitungan total biaya secara manual, itu contohnya dengan menggunakan kalkulator. Kemudian kasir memberitahukan total harga ke pelanggan. Lalu kasir menyerahkan produk ke pelanggan dengan nota pembelian. Setelah itu kasir mencatat data transaksi di buku transaksi harian. Kemudian setelah saya melakukan identifikasi masalah dengan menggunakan metode PIECES, maka dapat disimpulkan bahwa sistem membutuhkan proses integrasi pencatatan, pengolahan stok, serta pembuatan laporan keuangan secara lebih efisien, yaitu untuk peran admin dengan mengganti buku catatan dengan database terpusat untuk produk dan transaksi. Kemudian input produk seperti nama, harga, stok, dan kategori. Kemudian terdapat pencarian produk instan, yaitu via kategori produk. Kemudian kebutuhan kasir, itu sistem yang menghitung total transaksi otomatis termasuk diskon atau pajak. Lalu terdapat update stok secara real time saat transaksi sedang berlangsung. Kemudian juga untuk generalisasi struk transaksi secara otomatis. Kemudian kebutuhan untuk pemilik itu untuk pengawasan penjualan toko dengan laporan otomatis, penjualan harian atau bulanan. Baik, di sini terdapat use case diagram. Di sini terlihat 3 aktor, yaitu aktor kasir, admin, dan pemilik.
Nah, sebelum memulai, setiap aktor akan melakukan login dan mengakhirinya dengan melakukan logout. Di sini terdapat aktor kasir yang memiliki peran untuk melihat riwayat transaksi dengan salah satu opsinya itu dapat melihat riwayat transaksi berdasarkan filter tanggal. Kemudian kasir salah satu peran lainnya itu memproses transaksi including input pembayaran yang dapat dan juga nantinya dapat melakukan pencetakan struk. Kemudian di sini terdapat aktor admin yang memiliki peran dalam mengelola produk. Ini termasuk mengupdate produk, menambah data produk, mengedit data, dan menghapus data produk. Kemudian di sini terdapat aktor pemilik yang memiliki peran melihat grafik transaksi dan nantinya memiliki opsi dalam filter tahun dari grafik tersebut. Di sini terdapat aktor pemilik dan admin yang sama-sama memiliki peran dalam melihat laporan penjualan yang nantinya laporan tersebut dapat dicetak. Kemudian di sini terdapat kelas diagram. Di sini terdapat 4 tabel. Yang pertama itu produk, user, kemudian ada tabel transaksi dan ada tabel detail transaksi. Di sini yang pertama ada tabel user yang setiap user dapat melakukan login dan logout. Nah, akan user ini membawahi aktor kasir dan admin. Kasir dapat melakukan print stroke dan admin dapat melakukan review reportnya atau melihat laporan. Nah, satu user ini mengolah banyak produk seperti aktor admin dapat melakukan add product, update produk, dan delete produk. Nah, satu user juga dapat melakukan banyak transaksi. Ya, salah satunya kasir dapat melakukan calculate total, generate receipt, dan juga untuk mengenerate report. Nah, kemudian satu transaksi ini memiliki banyak detail transaction. Baik, selanjutnya terdapat 5 project dari aplikasi website saya, sistem point of sale untuk toko berkah. Baik, di sini saya akan melakukan demo aplikasi website saya, sistem point of sale untuk toko berkah. Di sini sudah terlihat file dari kode program saya. Kemudian di sini terdapat login function yang sudah tertulis bagian role-nya. Di sini ada role admin untuk role kasir dan untuk role pemilik. Selain itu saya juga sudah pembuatan layouts untuk setiap role. Di sini ada role admin, role kasir, dan juga role pemilik. Nah, untuk memulai program ini kita akan menyalakan database-nya dengan menggunakan exam control panel. Kita akan menyalakan Apache dan MySQL. Kita klik start. Ini dua-duanya. Nah, setelah keduanya sudah running, maka kita akan balik ke kode pemrograman, lalu akan membuka git bash. Di sini kita akan mengetik npm run dev, lalu kita enter. Lalu kita buka lagi git bash lain, terminal lain. Lalu kita tulis php artisan serve untuk menyalakan servernya ya. Nah, baik, di sini sudah keluar ya, servernya sudah running di link ini. Kita klik aja follow link. Oke, baik, ini sudah masuk ke bagian login ya, sudah keluar page loginnya. Di sini kita akan melakukan login untuk setiap role-nya dengan memasukkan email address dan password. Pertama kita akan memasuki page admin, jadi kita masukkan email address untuk admin dan passwordnya. Lalu kita klik login. Baik, kemudian kita akan memasuki page admin. Di sini terdapat dashboard admin yang menampilkan total produk,
total transaksi, total stok, dan pendapatan hari ini. Kemudian untuk mengelola produk, kita klik produk. Nah, di sini sudah ditampilkan daftar produk dari toko berkah. Sudah terlihat ID, nama produk, unit, harga, stok, dan aksinya yang kita dapat melakukan edit dan hapus untuk produknya ya. Contohnya kita dapat menambahkan produk. Kita klik tombol tambah produk. Nah, lalu kita tambahkan ID produknya, misalnya contoh untuk coklat ya. Coklat 3 sama 4. Ini kemudian kita nama produknya coklat. Nah, lalu unit satuannya itu produknya dijual dalam unit apa. Di sini kita pilih pack, lalu masukkan harganya misalnya 135, kemudian stoknya ada berapa, lalu kita klik simpan. Di sini produk berhasil ditambahkan ya, sudah keluar ini coklat Madinah, unit pack, harganya, dan stoknya. Untuk edit, kita tinggal klik tombol edit, lalu kita edit misalnya ini packnya bukan unitnya bukan pack tapi misalnya dus, lalu kita update. Nah, ini sudah produk berhasil diperbarui ya, unitnya sudah berubah. Kemudian kita juga dapat melakukan aksi hapus. Ini akan mengeluarkan alert apakah yakin menghapus produk. Kita klik OK. Nah, ini produk sudah berhasil dihapus, coklat Madinahnya sudah tidak ada ya. Kemudian selain mengelola dasar produk, admin juga dapat melihat laporan penjualan. Ini kita klik laporan penjualan. Nah, di sini keluar laporan penjualannya dalam bentuk tabel yang menampilkan tanggal, total transaksi, total produk, total pendapatan, dan produk yang terjual. Nah, kita juga dapat memfilter laporan ini, misalnya contoh kita filter karena terakhir tanggal 2 ya. Jadi kita filter misal bulan Mei tanggal 31 sampai tanggal 1 jam 1 Juni. Lalu kita filter. Ini filternya sudah keluar ya, menampilkan total transaksi pada tanggal 31 Mei. Selain itu juga admin dapat melakukan cetak laporan penjualan ini. Kita bisa klik cetak PDF atau cetak laporan. Untuk cetak laporan maksudnya akan melakukan cetak print ya. Untuk cetak PDF akan melakukan mencetak laporan dalam bentuk PDF. Nah, ini sudah terlihat download untuk filenya. Kita klik start download, lalu kita open untuk membuka filenya. Nah, ini akan mengeluarkan file PDF dari laporan penjualan. Sudah keluar bentuknya seperti ini. Baik, kita kembali ke page admin. Lalu untuk mengganti role kita harus logout dulu. Nah, kita sudah kembali ke page login. Lalu kita ganti untuk role kasir, masukkan email dan passwordnya, lalu klik login. Maka akan mengeluarkan halaman untuk kasir. Nah, ini untuk kasir salah satu filternya itu untuk daftar produk akan menampilkan produk-produk. Kemudian kasir dapat melakukan transaksi, contohnya kita melakukan transaksi untuk bagian buku Sintuduro. Kita klik saja tambah. Ini untuk piecesnya berapa jumlah produk yang akan dibeli. Contohnya produknya
quantity dari produk yang dibeli itu kita beli 1, terus keluar juga total harganya. Ini totalnya. Untuk jika tidak, jadi kita tinggal bisa klik X ya. Nah, di sini terdapat totalnya, kemudian ada metode pembayaran. Kita bisa pilih metode cash atau kris. Contoh misalnya QRIS. Di sini akan menampilkan scan QR dan waktunya. Sedangkan untuk metode cash, kita masukkan cashnya misalnya 50.000. Kita klik bayar dan simpan. Ini akan mengembalikan total, menampilkan kembaliannya 20.000. Juga kita dapat melakukan cetak struk. Ini kita bisa download struknya, kemudian kita open filenya, itu keluar dalam bentuk PDF ya. Ini sudah keluar struk pembayarannya, menampilkan tanggal, kasir, produknya yang dibeli, kuantitinya berapa, total pembayarannya, terus bayarnya dengan jumlah berapa, dan kembaliannya. Kembali lagi ke page kasir. Pak kasir juga dapat melihat riwayat transaksi. Nah, di sini sudah keluar ya riwayat transaksinya. Ini tadi sudah berhasil ditambahkan ya buku SIM to Duror. Ini totalnya, metodenya kita tadi menggunakan cash, lalu bayarnya kita 50.000, maka kembalinya jadi 20. Ini tanggalnya untuk 5 Juni ya. Kita juga dapat melakukan filter, misalnya filter dari tanggal 4 sampai tanggal 5 Juni. Kita klik filter. Nah, ini riwayat transaksi pada mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 5 Juni ya. Sudah keluar. Lalu kita pindah ke page pemilik. Kita pertama logout dulu. Lalu kita masukkan email address untuk pemilik, juga passwordnya. Lalu kita klik login. Nah, di sini pemilik dapat melihat dashboard untuk pendapatannya. Ini tidak terlihat karena kita belum masukkan tahunnya. Untuk menambahkan grafik pendapatan, kita pilih tahunnya 2025, lalu filter. Nah, di sini keluar pendapatannya pada Mei. Kita Toko Berkah mendapatkan pendapatan sebesar 1.470.000, dan untuk bulan Juni Toko Berkah mendapatkan pendapatan sebesar 740.000. Nah, selain melihat dashboard grafik pendapatan, pemilik dapat melihat laporan penjualan. Nah, di sini terdapat tampilan laporan penjualannya, tanggal, total transaksi, total produk, total pendapatan, dan produk yang terjual. Kita juga dapat melakukan filter untuk bulan Juni. Coba kita ya filter. Ini keluar ya bulan Juni. Lalu untuk kita juga dapat melakukan cetak laporan dalam bentuk print dan juga cetak dalam bentuk file PDF. Akan pindah halaman dan melakukan start download. Kemudian kita klik open untuk membuka filenya. Dan akan keluar file PDF dari laporan penjualannya. Berisi tanggal, nama produk, kuantiti, dan subtotal. Setelah selesai semua, bisa kembali ke page pemilik dan melakukan logout. Baik, itu saja demonstrasi project saya, sistem point of sale untuk Toko Berkah. Lalu yang terakhir terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian saya ini, sistem point of sale berbasis web yang dirancang untuk Toko Berkah dengan metode waterfall dan framework Laravel berhasil menggantikan proses pencatatan manual yang sebelumnya dilakukan oleh Toko Berkah. Kemudian, implementasi sistem ini terbukti mampu mengintegrasikan data penjualan dengan lebih efisien sehingga memudahkan dalam pengelolaan, pemantauan, dan analisis data transaksi.
Dengan adanya sistem ini, proses operasional toko menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Nah, saran untuk penelitian saya itu yang pertama, menerapkan kemampuan pembayaran digital dengan mengintegrasikan payment gateway sehingga terdapat berbagai opsi pembayaran seperti kartu debit atau kredit, e-money, dan virtual account. Lalu yang kedua itu untuk optimalisasi desain antarmuka agar sistem terlihat lebih menarik dan user friendly. Sekian presentasi tugas akhir saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.